Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan nama saya Kaputra Wirya dengan NIM 220402078. Jadi di sini saya akan mempresentasikan terkait analisis saya terkait rumah saya yang akan direncanakan untuk dipasangkan panel surya yang jenis atap. Dan tanpa menunda waktu lagi langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Oke, dari introduction, perkenalan dulu, apa itu solar energy? Solar energy ataupun ya kita sebutnya sebagai solar panel ataupun panel surya adalah perangkat yang mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik. Panel surya terdiri dari sel-sel surya yang disusun sedemikian rupa untuk menyerap sinar matahari. Jadi mereka menyerap sinar matahari, tapi lebih tepatnya bukan menyerap panas, tapi menyerap energi foton yang dimiliki oleh sinar matahari tersebut. Jadi jangan salah. Kemudian prinsip kerjanya bagaimana? Sinar matahari tentunya pada siang hari akan mengenai zat surya. Nah, foton dalam sinar matahari, foton itu adalah partikel-partikel yang ada yang dibawa oleh cahaya matahari tersebut. Foton dalam sinar matahari diserap oleh bahan semikonduktor seperti silikon. Dan ketika foton itu eh, partikel foton itu bertumbukan dengan partikel semikonduktor, maka itu akan mendorong elektronnya keluar dari semikonduktor sehingga elektron yang terlepas dari atom semikonduktor tersebut akan mengalir melalui material semikonduktor sehingga terbentuklah arus listrik. Seperti kita ketahui, bagaimana kita menghasilkan arus listrik ketika kita bisa membuat elektron itu mengalir pada suatu media. Jadi itu adalah pengenalan singkat terkait bagaimana cara kerja solar panel. Kemudian ini adalah bagian A, perencanaan PLTS atap, pembagi listrik tenaga surya atap. Ada dua poin. Yang pertama di sini analisa lokasi pemasangan panel surya. Jadi lokasinya saya sudah tetapkan di rumah kontrakan saya di Komplek Gria Kenanga Asri, nomor B9 Tanjung Rejo, Medan Sunggal. Bagaimana kondisi lingkungan sekitarnya? Tidak ada penghalang besar di sekitar atap, hanya sedikit bagian seperti foto, yaitu seperti di foto, yaitu dihalang oleh ranting pohon di sebelah kanan atap. Ya, ini fotonya bisa kita lihat di tengah, dan kemudian saya juga ada foto juga dari sebelah kiri dan sebelah kanan. Nampaknya dari sebelah kanan di bagian atas sedikit tertutup dengan ranting-ranting pohon, daun-daun pohon, dan juga sebelah kiri tidak ada ya, karena sebelah kiri itu langsung lengket dengan rumah tetangga. Jadi ini ada analisis juga kondisi rumah. Yang pertama adalah analisis bayangan dan bentuk atap. Jadi bentuk atap di sini datar dan prisma. Ada yang bagian datar, ada yang bagian prisma. Arah orientasi atap itu mengarahkan ke utara. Ini sudah saya cek menggunakan kompas. Bayangan jatuh itu tidak ada. Struktur atap cukup kuat dan sedikit penguatan struktur dan jenis atapnya itu adalah atap datar dan atap prisma dengan kemiringan sekitar 45 derajat. Lalu juga di sini kita ada analisis terkait struktur atap dan material struktur. Material atap bisa kita lihat seperti foto yang di atas, di ujung atas kanan, itu terbuat dari tanah liat. Kondisi struktur atap cukup kuat untuk menopang panel surya tanpa perlu penguatan tambahan. Kemudian ini kita ada perhitungan terkait luas atap untuk apa? Untuk supaya kita tahu seberapa banyak sih panel surya yang bisa kita pasang di atap kita. Jadi karena ada dua tadi ya, jadi luas atap total yang bisa dihitung untuk atap saya itu adalah luas atap datar dan luas atap potensial yang prisma. Jadi untuk yang datar itu kita hitung menggunakan Google Earth dan langsung di sini didapatkan ada ditulis sekitar 52,09 meter persegi. Dan untuk luas potensial atap yang prisma itu kita perlu hitung lagi. Jadi sudah saya tulis perhitungannya seperti berikut. Jadi atap prisma saya itu panjangnya sekitar 5 meter, lebarnya sekitar 4 meter, dan tingginya itu sekitar 2,5 meter. Sehingga ketika kita hitung menggunakan perhitungan matematika geometri ya bisa kita dapatkan 25,6 meter persegi dan luas atap totalnya adalah 77,69 meter persegi. Nah, ini kita akan membahas tentang analisa kelistrikan juga. Analisa kelistrikan di rumah saya itu kapasitas daya yang terpasang itu adalah 900 VA dengan konsumsi harian itu sekitar 5,9 kilowatt hour. Jadi ini ada dua poin. Yang pertama pemeriksa persyaratan kalau jenis pelangganan kelistrikan saya di rumah itu adalah rumah tangga dan fase listriknya tentunya itu adalah satu fase. Kemudian ada analisa beban, bagaimana apa aja sih yang sering kita sering kita alat-alat apa aja sih yang sering menggunakan listrik di rumah saya. Jadi ini ada saya daftarkan, daftarnya itu yang paling utama adalah lampu, kipas angin, charger laptop,
charger HP, dispenser, dan rice cooker. Ini yang paling sering kita gunakan. Kita juga udah hitung di tabel sebelah sini itu total hariannya itu sekitar 5,9 kilowatt hour per hari. Kalau untuk per bulan dia 177 kilowatt hour per bulan. Nah, berikut terlampir tabel analisa data pemakaian listrik untuk rumah. Ini saya ada tulis ya. Eh, Charger HP 7 unit itu sekitar perharinya 210 watt hour, dan kemudian charger laptop itu 7 unit itu sekitar 1680 watt hour. Kipas angin itu kalau hariannya sekitar 1500 watt hour. Rice cooker itu sekitar 600 watt hour, dispenser sekitar 1050 watt hour, dan lampu LED 5 unit itu sekitar 250 watt hour, wifi-nya itu adalah 360 watt hour, eh, pompa air itu sekitar 250 watt hour, jadi totalnya itu sekitar 5900 watt hour. Kemudian ini kita ada bahas juga terkait perancangan sistem PLTS. Tadi kalau udah perencanaan, sekarang kita perancangannya. Yang pertama adalah desain teknis dari sistem PLTS. Jadi untuk mendesainnya ini tentu kita perlu analisis ya. Yang pertama itu adalah menghitung energi harian siang. Jadi kita bahas ini referensinya adalah tadi dari analisis analisis beban sebelumnya. Kita fokus di perangkat yang lebih sering digunakan pada siang hari. Jadi kan tadi sudah saya mention kipas angin, lampu LED, WiFi, dispenser, pompa air, charger HP, charger laptop itu totalnya itu kalau dihitung-hitung ya, yang paling sering digunakan itu adalah sekitar 4,165 kilowatt hour per hari. Nah, kemudian kita juga perlu menentukan kapasitas optimal sistem PLTS atap di daerah kita. Jadi kalau untuk menentukan kapasitas optimalnya itu ya tentu kita perlu cek lingkungan kita. Dan saya sudah terbantu menggunakan suatu website ya Solar Resource Map Photovoltaic Power Potential di Indonesia, tepatnya ya kalau saya di Kota Medan. Jadi kalau di Kota Medan dilihat dari peta ini terlampir ya di gambar 8 disimpulkan bahwa untuk daerah Medan adalah sekitar 3,7 kWh per KWP, sehingga kapasitas PLTS atap yang diperlukan itu adalah sebagai berikut. Ini ada perhitungannya. Nah, tapi sebelum perhitungannya ini ada kita sebutkan juga total konsumsi harian tadi ya sudah kita dapatkan 5,9 kWh per hari. Perkiraan konsumsi harian siang itu kalau benar-benar digunakan alat-alat listriknya itu sekitar 4,165 kWh per hari, dan ya irradiance dan ini ada juga poin ketiga irradiance matahari dan efisiensi panel. Nah, semua ini kita cantumkan ke dalam rumus sehingga didapatkan kapasitasnya itu kalau sesuai rumus KWP, kapasitas dengan satuan KWP itu ada rata-rata energi harian siang dibagi dengan PV out harian. PV out ini dapatnya dari peta. Kalau rata-rata energi harian siang itu tadi dari hitungan, yaitu 4,165 kWh dibagi dengan 3,7 kWh per KWP, sehingga didapatkan kapasitasnya yang optimal di daerah saya, di daerah tempat tinggal saya itu sekitar 1,126 kilowatt KWP atau 1126 WP. Dan bisa juga setelah dari itu kita hitung daya puncak sistem. Daya puncak itu adalah daya maksimal yang bisa diserap oleh PLTS kita. Jadi rumusnya adalah sebagai berikut. Daya puncak sama dengan kapasitas optimal ditambah kapasitas kapasitas optimal dikali rugi sistem. Dalam hal ini yang kita gunakan rugi sistemnya adalah 25%. Kita menggunakan referensi dari modul perencanaan instalasi instalasi PLTS atap yang dari PLN. Jadi didapatkan daya puncaknya tadi, kalau kapasitas optimalnya tadi itu dari perhitungan sebelumnya sudah kita mendapatkan 1126 WP ditambah 1126 WP dikali 25%, dan dapat kita simpulkan bahwa daya puncaknya di sini adalah sekitar 1407,5 WP. Kita lanjutkan kemudian memilih modul ya dengan menghitung luas area. Oke, jadi kita perlu di sini saya sudah coba untuk memilih modul yang ingin saya gunakan. Jadi di sini saya rencananya ingin menggunakan jenis modul surya yaitu polikristalin dengan efisiensi rata-rata itu sekitar 18 sampai 21%. Jadi kita perlu hitung juga luas area efektif untuk supaya kita tahu seberapa banyak sih modul panel surya yang kita butuhkan di atap kita supaya lebih efisien. Jadi uh, rumusnya adalah area sama dengan KWP. KWP di sini maksudnya adalah daya puncak yang tadi yang sudah kita hitung, yaitu nih 1407,5 dibagi dengan efisiensi modul surya. Jadi kita masukkan rumusnya tadi
ke dalam rumusnya, angka tadi ya daya puncaknya kita ubah ke KWP 1,4075 KWP dibagi dengan 19,9%. Jadi saya ambil rata-rata dari efisiensinya ini kan 18 sampai 21, jadi saya ambil tengahnya itu adalah 19,5. Sehingga area yang efektif untuk ditempati panel surya itu adalah sekitar 7,22 meter persegi. Nah, kemudian berapa banyak sih modul yang bisa kita gunakan di atap kita? Jadi rumusnya juga ada sebagai berikut: daya puncak sistem PLTS atap WP dibagi dengan WP per modul. Jadi dalam jenis panel surya polikristalin juga saya sudah menganalisis kapasitas modul panel yang ada itu beragam, tapi saya di sini akan memilih yang 250 WP per unit. Jadi jumlah modul yang bisa kita dapat tuh daya puncak dibagi dengan kapasitas modulnya sehingga didapatkan 6 unit. Kemudian kita perlu juga inverter ya, karena tentu alat listrik di rumah kita itu kebanyakan menggunakan alat listrik jenis listrik alternatif current ya, harus bolak-balik. Tapi dari panel suryanya kan yang dihasilkan adalah direct current, harus searah, sehingga perlu kita invert ataupun kita ubah dari DC ke AC. Jadi yang saya gunakan rencananya saya sudah survei dan saya mendapatkan inverter Luminous Luminous EcoVolt 900 VA pure sine wave apps. Nah, ini adalah fotonya sebagai berikut. Kemudian ada pula beberapa dokumen yang perlu disiapkan ketika kita ingin merancang panel surya tersebut, memasang panel surya tersebut. Yang pertama adalah dokumen administratif, ada formulir pengajuan PLTS atap, KTP pemilik atau pengguna daya listrik, NPWP, bukti kepemilikan atau penggunaan bangunan, bukti pembayaran listrik terakhir. Dan juga ada juga dokumen teknis untuk PLTS atap. Yang pertama adalah gambar diagram satu garis skema instalasi di rumah kita. Yang kedua, spesifikasi teknis peralatan, sertifikat SLO, sertifikat layak operasi, surat rekomendasi dari instalator. Kemudian ada juga dokumen terakhir, ada dokumen perizinan, yaitu surat pernyataan kesediaan mematuhi regulasi PLN. Nah, jadi di sini juga kita ada, saya juga ada tulis analisis finansial saya ketika saya ingin memasang PLTS atap tersebut. Jadi bisa kita lihat ini kalau di gambar ya, komponen utamanya ada beberapa hal yang sudah saya pertimbangkan dan saya survei. Komponen utama yang pastinya tadi adalah modul surya polikristalin, itu satuannya 250 WP, dan harganya itu kalau untuk 6 modul saya perkirakan adalah sekitar 3.750.000. Eh, Kemudian array mounting support dan aksesorisnya itu saya perkirakan sekitar 1 juta. Kemudian untuk bagian sistem PV, inverter dan controller, itu tadi saya lihat untuk inverter yang saya tadi dapatkan itu sekitar harganya adalah 3 juta untuk satu unit. Panel AC-nya itu sekitar 100.000 dan DC combiner box itu 2 juta dan juga remote untuk monitoring sistem itu sekitar 1 juta. Kemudian ada juga komponen pelengkap ya, distribusi daya dan grounding sistem PLTS. Jadi ada metering ekspor impor itu sekitar 1 juta, kabel DC dan aksesoris itu sekitar ya saya perkirakan 2 meter, itu harganya 1 jutaan, dan kabel AC untuk inverter panel distribusi itu sekitar 2 meter dibutuhkan, itu 1 juta rupiah. Dan panel distribusi khusus untuk inverter itu 2 meter diperlukan dan harganya sekitar 4 juta rupiah. Kemudian ya breaker dan fuse untuk keamanan, untuk proteksi sekitar 2 juta rupiah. Grounding untuk sistem PLTS ya tentu juga untuk keamanan, untuk safety itu sekitar 5 juta, dan penangkap petir ya rencana satu unit sebesar 2 juta rupiah. Kemudian juga perlu peralatan kerja dan peralatan kerja dan peralatan keselamatan kerja tentunya ketika kita menginstalasi PLTS atap tersebut, itu budgetnya sekitar 500.000. Ya, jasa layanannya saya kosongkan. Jasa layanannya itu ada dua ya. Ada pertama cuma jasa instalasi sekitar 15 juta rupiah. Jadi ini kalau kita menggunakan orang lain untuk mengerjakan, tetapi rencananya mungkin kita akan mengerjakannya sendiri sehingga dapat mempres biaya biaya untuk pemasangan PLTS atap tersebut. Jadi total yang diperlukan sekitar 42.350.000. Ya, jadi begitulah presentasi saya terkait rencana perancangan
PLTS atap di rumah saya sendiri, dan itu adalah perencanaan yang sudah saya lakukan analisis sehingga dapat angka segitu, sehingga dapat menjadi referensi saya ke depannya untuk apakah lebih baik menggunakan PLTS atap sebagai tambahan energi alternatif ataupun tidak. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.